Action! Lahat 98, Retek 26, Sot 2A, Big 5. Kalian siapa sih? I am tourist in here. Yes, you know, tourist, anak pantai, reggae, rasta. Anak pantai, anak reggae. You, pemulung ya, pemulung. Pemulung. Hey, pemulung jangan di sini, nggak pantas. Harusnya di kota sana. So what? Are you from Africa? Kalian mau ngapain sih di sini? Bujuk dulu, Neng. Bahasa Inggris tuh. Mira, gue tangan-tangan. Tuh yang punya tupila. Oh, kalau iya emang kenapa? Oh, don't kenapa-napa. I am cuman mau tahu tempat makan karena saya pengen buy food. What? I am some buy food mie goreng. What? Are you there? Yes, I am. Dan kalian bokeh kan? Tapi mau makan di sini. Yang bener aja. Woi, I am not bokeh, I am mirip. Woi, wah menghina. Aduh. Oh my God. Ina! Cut! Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberi kesempatan untuk menyutradarai film Mata Ketiga ini. Film ini sangat menarik. Senario tidak hanya berbicara soal komersil, tapi juga banyak adegan dan pesan yang mau disampaikan, yaitu tentang dua manusia difabel yang berusaha untuk menggapai cita-cita mereka. Aku jatuh dari tebing. Saya juga nggak mau terjebak. Film ini menjadi satu buah film yang serius, yang sulit untuk dicerna oleh penonton. Saya mencoba mengemas film ini dengan pop, mudah diterima, dan secara komersil masih bisa dipertanggungjawabkan. Ya nggak muluk-muluk 80%, saya bisa capai itu dengan lokasi-lokasi yang landscape-nya luar biasa di Pantai Karakal, Pantai Siung, Tebing Siung. Panorama-panorama di sana saya pikir cukup luar biasa, dan kita bisa dapetin gambar seperti lukisan-lukisan. Selain cerita yang mengandung pesan pendidikan yang penting buat masyarakat kita,
Film ini juga sangat komersil dengan gambar-gambar seperti permainan surfing, memanjat tebing, atau dengan shoot-shoot dari kamera underwater. Cukup bisa menghibur lah. Gambar-gambar itu selain mempunyai kisah-kisah drama yang menarik, gambar-gambar itu enak dilihat. Bapak jahat! Dasar keras kepala kamu yo. Kamu pikir bapakmu ini bodoh apa? Kalau Bapak pintar, harusnya Bapak mau dengerin pendapat orang. Assalamualaikum. Nama saya Dahlia Polan. Di film Bukan Hanya Mata Ketiga ini saya berperan sebagai Ina. Ina itu karakternya sendiri, dia buta karena dia hobi manjat. Terus waktu itu ada pohon gitu, dia pengen nyiramin pohon itu karena waktu itu lagi kemarau dan dia nggak mau pohon itu layu, sampai akhirnya dia naik tebing buat ngambil air bolak-balik terus akhirnya jatuh kena tulang tulang kesulitan. Jadi karakter Ina ini sebenarnya butanya itu sih, dan saat manjat tuh harus tetap mata tuh fokus jadi buta gitu. Itu agak sulit sih, karena kan kalau manjat kita harus ngelihat mana nih, harus pegang kemana nih, kaki harus kemana nih. Itu kesulitannya di situ aja. Cuman setelah terus naik turun, jadi udah mulai hafal spot-spot di mana aku harus pegang, di mana kaki aku harus naik. Jadi udah bisa lah, tanpa dengan pakai mata harus ngelihat sana sini, udah mulai bisa. Kesulitannya itu aja sih sebenarnya, scene manjat sambil buta itu susah banget. Di sini sepi banget ya. Apa? Di sini sepi banget. Aku nggak bisa dengar. Jangan. Jadi Ina mengambil jalan untuk menjadi pemanjat tebing tanpa sepengetahuan ayahnya. Mungkin kalau ayahnya nggak melarang, dia mungkin ya setengah-setengah. Tapi karena dilarang, dia makin ya gimana caranya supaya aku bisa keluar dan aku bisa manjat tebing. Jadi itulah gimana caranya supaya aku itu aku bisa melarang anakku jangan sampai panjat tebing dengan cara apapun, karena teman-temannya itu yang mempengaruhi dia. supaya dia memilih apa yang dia inginkan. Itu yang aku nggak mau, karena memang masa lalu yang memang membuat aku itu keras kepada anak. Pelan. Pokoknya aku nggak pernah ngajarin kayak gitu. Dan aku nggak mau kamu ikutan lomba. Mong, kamu tuh nggak mau ya punya adik yang berprestasi? Maunya punya adik yang dikasihani terus gara-gara dia buta dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, hah? Iya, Mas. Emang Mas nggak mau apa? Kalau aku ini maju, nggak mau apa? Nasib kita berubah. Nyawa tuh di tangan Tuhan, Mas. Bukan di mataku yang buta ini. Wis. Gak karepmu ae. Prestasi apa? Apa panjat tebing iso untuk cari kerja? Kerja apa?
Di mana? Hah? Ina, apa kamu nanti mau jadi tukang panjat tiang listrik? Iya. Kalian ini edan apa? Sopo? Sopo yang mau nyiksa anak sendiri? Hah? Sopo? Saya begini karena saya sayang. Ngerti enggak? Enggak, yo. Enggak. Kalian enggak bakal ngerti. Enggak bakal ngerti. Kalian enggak bakal ngerti. Saya begini karena enggak mau terjadi apa-apa lagi karo Ina. Saya memang bodoh. Tapi saya masih punya perasaan. Saya nggak mau Ina jadi bahan tertawaan, teradak surudu, nabrak tiang sekolahan. Ya Allah Gusti, anakku ini bukan topeng monyet, manjat-manjat tebing, jadi bahan tontonan orang. Kalau terjadi apa-apa pada Ina, apa kalian mau tanggung jawab? Mau tanggung jawab? Pak, Ina justru bakal mati pelan-pelan kalau Bapak nggak ngasih Ina ngapa-ngapain, Pak. Pak, Ina ini hidup, Pak. Ina juga punya pinginan. Pinginan apa? Hah? Main survei, tenggelam di laut. Setelah manjat-manjat yang bikin kamu buta. Kamu tuh yang mau tahu diri, Tondo. Krisno, seorang bapak Jawa, ya memang sih agak berat ya, karena saya lahir dan besar di Pematang Siantar, dan rumah di Aceh, harus berperan menjadi orang Jawa, tapi ya karena memang ada proses, jadi semuanya bisa terlaksana. Saya berusaha menikmati dengan grafik yang saya ciptakan sendiri beserta anak-anakku sendiri. Untuk scene ini gimana kalau kita buat gini, scene ini kita buat gini gitu. Sekarang proses kita juga agak singkat ya, tapi karena memang semuanya juga pemain, jadi semuanya bisa maksimal. Itu sih menarik lah prosesnya, apalagi kita di pinggir pantai, terus penginapan juga. Ya sangat ya kita keluar dari hal-hal yang selama ini kita rasakan di Jakarta, kemacetan, nonton TV dan lain-lain. Di sini nggak ada. Aku Marsha Arwan. Aku di sini berperan sebagai Velia. Velia itu adalah seorang anak yang tuli. Dia itu nggak tuli dari lahir, tapi dia tulinya karena kecelakaan. Pada saat bom Bali itu dia jadi tuli, dan di kejadian itu dia melihat ayahnya meninggal di depan matanya langsung. Jadi dia itu, Velia ini tuh orangnya lebih yang masih sinis dan apa ya, kayak nggak peduli sama lingkungannya, dan dia tuh bener-bener karena kejadian itu dia tuh merasa kayak kangen sama papanya, terus kayak dia tuh di situ tertutup sekali gitu loh. Action! Kalau aku sih berperan sebagai tuli ya jujur baru sekarang ini ya, cuma untuk yang kemarin-kemarin juga peran aku kan menantang juga ya. Ini juga termasuk salah satu peranku yang menantang juga sebagai orang cacat tuli ya, karena agak susah juga kan beradaptasinya, karena kan berarti dia nggak bisa dengar, dia harus memperhatikan mimik dari orang yang ngomong tersebut, dan walaupun dia nggak bisa dengar, tapi dia bisa mengerti suasana di situ, di daerah, di lingkungannya dia. Jadi walaupun emang mungkin mikirnya juga agak lama ya, jadi kayak kita ngeliatin dulu mulutnya ngomongnya apa, baru abis itu ngerti gitu apa yang diomongin. Saya Sally Marcelina, sekarang saya berada di Pantai Krakal, Gunung Kidul.
kurang lebih 2 jam dari Jogja. Saya ada di sini karena sedang syuting Bukan Hanya Mata Ketiga, di mana di sini peran saya sebagai seorang ibu bernama Risa, dan saya punya seorang anak yang tuli karena korban bom di Bali. Cerita film ini berawal dari saya dengan keluarga sedang berada di Bali, kemudian terjadi bom, suami saya meninggal, dan anak saya mengalami tuli karena kena serpihan dari bom. Saya merasa bersyukur sekali saya mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam film ini, karena peran dalam film ini benar-benar bagus sekali, menantang dan sangat mengharukan, di mana menceritakan suatu perjuangan seorang anak yang cacat. Tetapi saya sebagai seorang ibu, saya memberikan semangat hidup dan memberikan semangat moral juga ke anak saya supaya dia tidak berpikiran bahwa dunia ini akan berhenti ketika dia sudah mengalami cacat tuli. Jadi di sini benar-benar saya harus belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang tuli. Saya juga merasa senang sekali karena mendapatkan satu pengalaman baru juga dalam film ini, di mana saya berada di tempat yang cukup terpencil, terisolasi, tapi benar-benar merasa senang karena satu pengalaman yang baru. Nah, untuk sosok Jalu sendiri adalah sosok laki-laki yang sangat tampan, berwibawa, dan penuh dengan kasih sayang, yaitu diperankan oleh saya sendiri. Dan kemudian dalam konfliknya di sini atau dalam peran saya di sini itu dia memang sangat mengisi sekali tentang bagaimana cara-cara pelestarian lingkungan, walaupun memang sedikit konyol dia orangnya kan, dan kemudian malah tadinya musuh akhirnya jadi bersahabat. Terima kasih sayang kepada teman-teman kru yang telah sangat membantu saya untuk mendesain film ini bersinergi secara profesional, dari mulai tim DOP Bagus, editor Aji, Eriko director, soundman Botel, sampai dengan tim artistik. Mereka semua sudah bekerja sama dengan baik, secara kompak, secara tim, dan secara profesional. Begitu juga dengan pemain. Pemain gak pernah ngeluh ketika saya meminta mereka untuk melakukan adegan-adegan yang bisa saja membahayakan mereka. Dan terus terang, saya sendiri gak berani untuk ngelakuin adegan itu. Saya berharap film ini bisa dinikmati oleh penonton Indonesia, digemari, sekaligus bisa memberikan pesan yang baik, pesan tentang orang-orang difabel. Mereka harus mendapat perlakuan dan hak yang sama di dalam segala bidang, di bidang pendidikan, di bidang kehidupan sosial. Mereka adalah manusia yang mempunyai hak yang sama untuk menggapai cita-cita mereka.